Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Doktor dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan judul Analisis kesalahan siswa SMK dalam menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan Newman's Error Analysis. Yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu matematika memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bantu pada pemecahan masalah, di mana suatu masalah dalam bidang kejuruan memanfaatkan matematika sebagai alat pemecahan masalah. Nah, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih sangat rendah. Pada penelitian ini, indikator analisis kesalahan yang digunakan adalah Newman's Error Analysis atau disingkat dengan NEA. Kenapa saya pakai indikator analisis kesalahan Newman's Error Analysis? Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumule tahun 2018 untuk menganalisis kesalahan siswa SMP dalam mengerjakan tes PISA dengan menggunakan NEA. Untuk itu, saya akan mencoba meneliti di tingkat SMK. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kesalahan siswa SMK dalam menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan Newman's Error Analysis, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui kesalahan siswa SMK dalam menyelesaikan soal trigonometri berdasarkan Newman's Error Analysis. Kajian teori yang akan disampaikan yang pertama yaitu kesalahan siswa berdasarkan Newman's Error Analysis. Teori Newman antara lain yang pertama yaitu kesalahan membaca. Kesalahan membaca ini adalah kesalahan yang terjadi karena siswa salah dalam membaca informasi, sehingga siswa tidak dapat menggunakan informasi tersebut dalam mengerjakan soal matematika. Yang kedua, kesalahan memahami. Kesalahan memahami yang terjadi karena siswa kurang memahami konsep dalam mengerjakan soal matematika, sehingga siswa salah menerapkan konsep dalam suatu soal matematika. Yang ketiga, kesalahan dalam transformasi. Kesalahan ini terjadi karena siswa salah dalam mengubah soal dalam bentuk cerita ke model matematika dan sebaliknya. Yang keempat, kesalahan dalam keterampilan proses, yaitu kesalahan yang terjadi karena siswa belum mahir dalam melakukan operasi hitung. Yang kelima, kesalahan pada notasi, yaitu kesalahan yang terjadi karena siswa salah dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, pemecahan masalah matematis. Menurut Polya tahun 1973 menjelaskan beberapa tahapan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah atau understanding the problem. Yang kedua, merencanakan pemecahan atau devising a plan. Merencanakan ini langkah yang sangat bergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana atau carrying out the plan. Untuk memikirkan rencana, mengerti gagasan untuk penyelesaian tidaklah gampang. Jadi guru itu harus meminta dengan tegas kepada siswa untuk memeriksa masing-masing langkah dengan menanyakan apakah kamu yakin bahwa langkah itu benar. Kemudian yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Pada langkah keempat ini, siswa yang baik ketika ia sudah memperoleh penyelesaian masalah dan menuliskan jawaban dengan rapi, ia akan memeriksa kembali hasil yang diperolehnya.
Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif desain grounded theory sesuai dengan Carmage tahun 2006. Tahapan-tahapannya, yang pertama menentukan desain penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi proses penelitian. Yang ketiga, menentukan akses penelitian. Yang keempat, pengambilan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, memvalidasi hasil penelitian. Dan yang ketujuh, menulis laporan dan luaran penelitian. Kenapa yang dipilih adalah grounded theory? Dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian akan menghasilkan suatu model hipotetik miskonsepsi matematika pada siswa SMK. Variabel penelitian yang akan disampaikan pada penelitian ini yaitu variabel terikat mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Subjek penelitiannya adalah siswa SMK kelas 2 atau kelas 11 di SMKN 2 Ciamis tahun pelajaran 2020-2021. Teknik pengambilan datanya menggunakan teknik wawancara terbuka, kemudian kuesioner, dan dokumen. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui initial coding, focused coding, axial coding, dan theoretical coding. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan selanjutnya kita diskusi pada rekan-rekan sekalian, barangkali akan ada yang ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.